Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di prediksi duet maut Piala Eropa bareng saya tentunya Bung Gus yang Dan selalu setia ditemani oleh rekan Bung saya Abo. adalah Bung Abo. Salam olahraga Bung Salam olahraga Abo. Bung Sehat Gusdul. selalu. Sehat selalu alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Bung Gusdul? Olah, gimana itu tuh pertandingan kemarin? Luar biasa ya. Waduh, pokoknya tidak bisa disebutkan dengan kata-kata. Pokoknya luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Super Soccer. Oke. Nah, berterima kasih Super Soccer. Ya Ya, iyalah. iyalah. Udah soalnya lamun teu Super Soccer kemarin ada kita ini berdua duet mah nggak akan seru pertandingan tadi malam. Betul. Oke, Bung Abo, tapi sebelum kita membahas dua pertandingan yang nanti malam ada Denmark melawan Ceko dan tentunya Inggris nih yang akan melawan Ukraina. Saya ingatkan kembali, jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Bobotoh TV dan nyalakan loncengnya. Teng teng. Oke, terima kasih bahwa kita semakin padu aja ini. Iya. Aduh. Teleoperannya udah mau selesai. Ya, oke. Tidak lupa saya juga ucapkan terima kasih buat Super Soccer yang tadi Bung Abo juga menyapa Super Soccer ya. Iya dong. Terima duet kasih. maut. Iya. Super Soccer yang baru ngadain ini. Duet Betul. Kalau nggak ada Super Soccer kita mungkin tidak akan duduk di kursi panas maut. ini. Tidak akan duet maut ya. Betul. Nah, Oke nih Bung Abo, kita langsung saja nih ada Oke, Bung pertandingan pertama antara Ceko melawan Denmark. oke. Di mana mungkin ini adalah kita tidak boleh mengatakan kuda hitam. Kuda biru sekarang. Kuda biru. Nah, ini adalah dua tim yang mungkin satu level, tidak diprediksi di awal, namun mereka akhirnya lolos ke babak 8 besar. Iya. Dan ada kemungkinan salah satu tim ini akan lolos ke semifinal. Wah. Karena mereka bertemu nih. Denmark yang di penyisihan begitu terseok-seok hanya bisa menang di pertandingan terakhir, akhirnya bisa lolos ke babak 16 besar ini. Ceko di pertandingan terakhir yang digadang-gadang akan dihancurkan Belanda, akhirnya sejarah Menggigit tetap ya. iya, sejarah tetap mendukung Ceko untuk mengalahkan Belanda. Belanda belum pernah menang. Sepak bola itu bundar. Itu. Benar Bung Gusdul. Oke, Bung Abo, gimana Iya. nih kira-kira pertandingan yang akan nanti berjalan nanti malam antara Denmark melawan Ceko? Saya mau langsung sekarang ngomong aja. Saya tetap Denmark akan menangkan pertandingan. Nah, tapi Denmark. tetap diulas. Keburuan duluan dia nanti. Oh. Dia tiba-tiba milih Denmark. Oh, Nah, udah duluan saya Denmark. Denmark. Oke. Kenapa? Gini Bung Gusdul ya, kedua tim ini kan udah menjadi kuda biru sekarang ya. Kuda Bung Gusdul biru. ya. Kenapa nggak nanya kuda biru? Nanti setelah ini ada pertanyaan tentang Persib lagi. ya, ya. Karena Nyambut, kalau nyambut. ngomong-ngomong biru ya itulah. Sama dengan baju iya, saya? katanya Persib nikung Persija ngambil klok gitu. Nah, Oh iya, maaf. dah. Oke, langsung saja nih Ceko Denmark kira-kira. Ceko Denmark, kedua tim yang betul-betul memang tidak diunggulkan sebelum-sebelumnya ya. Bagaimana Denmark dengan dinamitnya akhirnya bisa betul-betul meledak. Ceko juga merangkak dari bawah bisa menghancurkan tim-tim besar. Ya. Dan ya itu tadi kekuatan sepak bola Eropa seperti yang pernah kemarin saya bicarakan bahwa sekarang sudah mulai merata. Merata ya. Sekecil apapun peluang, sekecil apapun kesalahan, biasanya itu yang terlempar, Bung. Jadi ya udahlah, pokoknya mah Denmark sekarang malam ini pasti akan meledak lagi satu stadion. Denmark. Iya, Iya. Ceko juga. Ceko juga. Iya, Ceko juga. Karena gini, Bung Abo, Bung Abo berpendapat beropini Denmark akan menghancurkan. Apakah karena di dua pertandingan Denmark menghancurkan Rusia dengan skor 4-1 dan di pertandingan terakhir mengalahkan Wales dengan 4-0. skor 4-0 karena itu dan Ceko juga akan dihancurkan seperti itu? Ya, bisa jadi. Karena apa? Saya melihat dari statistik pertandingan sebelumnya kenapa mereka begitu dikdaya, mereka begitu banyak memasukkan gol dan betul-betul ini harus jadi perhatian khusus buat timnas Ceko, pemain depan Denmark begitu dikdaya ya di pertandingan-pertandingan malam sebelum-sebelumnya mereka begitu pokoknya mah udah kalau perlu itu diambil tuh striker tuh dinaturalisasi lagi ke sini. Oh jangan. Ya, jangan. Kalau Bung Abo mancing saya suka ingin mengambil umpan enggak, gitu. Oh ya, enggak. Jadi pokoknya kualitas saja itu striker. Saya melihat juga
Wah, Denmark begitu digaya bermainnya dan Republik Ceko juga yang tadi pernah saya utarakan dari awal, mereka juga tidak tim kacang-kacangan, mereka juga sering apa ya membuat prediksi yang begitu jadi akhirnya kewalahan yang prediksi Di luar dugaan di ya. luar dugaan Ceko. semuanya. Jadi kedua tim ini betul-betul ya itu tadi sebelumnya dari kuda hitam menjadi kuda biru sekarang ya, Oke. karena udah masuk 8 besar. Yalah, pokoknya saya melihat nanti malam Denmark bisa membuat perbedaan lagi seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Sepertilah Bung Gusdul pandangan saya tentang Denmark. Sekarang Bung Gusdul deh. Kenapa begitu yakin? Ya karena saya melihat statistiknya begitu luar biasa strikernya, Bung. Oke, nah kalau bicara striker nih, di Ceko juga ada Patrick Schick. Patrick Schick. Oh iya, dia juga Schick. tidak Dia apa, sekarang bisa menjadi dipandang sebelah mata ya. itu sama-sama striker yang mungkin di Ceko yang jadi tumpuannya ke Schick ini. Iya. Karena Schick ini secara Snack ular. itu mah ya, ciki. Oh, Kalau ciki. snack Oh, ciki. snack ciki. Ya, Oh, iya. snack. Ya, makanan ringan. Patrick Schick. Patrick Schick itu Iya. sekarang kalau tidak salah sudah mencetak 4 gol. 4 gol ya. Bahkan Dia masih punya peluang untuk menjadi top top ya. skor di bawah Kalau 1 gol di bawah Ronaldo. Nah, ini tumpuan Ceko itu pada Schick itu begitu setiap pertandingan Schick itu selalu mencetak gol. Sementara sekarang menghadapi Denmark yang sama-sama produktivitas golnya juga Denmark luar biasa tinggi. Nah, ini kedua tim dipertemukan di babak 8 besar ini. Ini menjadi pertandingan menarik di mana tadi kata Bung Abo striker Denmark juga luar biasa dan Schick juga luar biasa. Ini akan jadi apa ya? Saling adu tajam. Adu tajam. Dua striker yang tidak bernaung di tim besar dan nantinya juga mereka akan bermain di tim besar. Betul. Itu pandangan saya, Bung. Oke, Pasti. sekarang gini, Bung Abo, Belanda saja dibuat tidak berdaya oleh Ceko. Dengan mungkin kalau kita kilas balik ke belakang, Kacamata udah Iya. itu Belanda bisa dengan mudah iya, ya. dengan mudah. Tapi Belanda dipermainkan. Bahkan di babak pertama Ceko bisa menahan imbang 0-0. Jadi kok kalau kita melihat kok Ceko memainkan sepak bola yang istilahnya tidak menarik. Tengah balik lagi ke kiper. Sayap balik lagi ke kiper, mainnya gitu aja di babak pertama seperti itu yang Itulah membuat Bung kesal. Gusdul. Nah itu kadang kita bisa melihat bahwa itulah bagian dari strategi ya Bung Gusdul ya. Bagaimana mungkin mereka bermain sabar, memainkan bola, jangan sampai kehilangan. Di belakang pun mereka menunggu pemain-pemain Belanda supaya bisa masuk perangkapnya. Ya. Setelah itu mereka melakukan counter attack ke depan, ya kan, sampai akhirnya terjadi gol. Ya itu bagian dari strateginya. Dari strategi. Iya, itu memang ada memang strategi di sepak bola kayak gitu. Oke, Belanda sama Denmark mungkin berbeda. Berbeda. Nah sekarang mungkin nggak sih Ceko Bermain kayak bermain gitu lagi. seperti melawan Belanda? Nah, saya Karena pikir- Belanda juga akhirnya tidak sabar. Masuk ya, Jadi kalau lihat perangkapnya. statistik permainan Belanda unggul segala-galanya. segala-galanya. Cuman Belanda tidak bisa menembus mencetak gol. Yang akhirnya dengan counter attack Terjadi Ceko bisa mencetak gol. itulah Nah memang strategi sekarang dari lawan Denmark kira-kira? Ya, kalau saya pikir lawan Denmark mereka tidak pandangan saya tidak akan melakukan seperti itu ya, Bung ya. Karena melihat lawannya seperti apa. Justru malah sekarang lebih hati-hati. Kalau memainkan bola seperti itu di belakang juga, melihat striker-striker di Denmark yang begitu ganas, saya pikir itu akan berpikir 2 kali buat timnas Ceko ya. Jadi kayaknya pertandingan akan berjalan normal, bagaimana kedua tim saling menyerang dan akhirnya siapa yang lebih siap untuk bisa mencetak gol. Saya pikir satu kesalahan aja bisa fatal itu, Bung. Jadi kedua tim punya sama peluangnya untuk menjadi pemenang ya, Bung ya. Ya. Tapi ya peluang terbesar sebetulnya ini pandangan kita ya. Pandangan saya peluang terbesar itu ada di timnas Denmark. Denmark. Iya. Karena satu orang Damsgaard itu Iya, karena di Denmark itu kan Kasper Schmeichel juga Ya. sudah tidak bisa diragukan lagi kemampuannya. Juga ada si Andres Christensen juga begitu sangat solid di belakang. Dia sebagai jenderalnya juga. Saya pikir juga itu yang menjadi acuan kenapa saya berbicara sekarang Denmark bisa bukan meluluh lantakan lah Bung ya, bisa
bukan menguasai juga, jadi bisa meredam lah ya, meredam kemampuan striker dari Republik Ceko. Oke, ini yang menarik nanti di lini tengah nih, Bung Abo. Denmark punya Damsgaard, dan di Ceko ada Thomas Soucek. Soucek. Nah, itu akan menjadi pertarungan nih. Thomas apa? Thomas Soucek. Ya, Soucek. Jangan ngecek-ngecek lah gitu. Abang itu jangan so ngecek-ngecek, Bang. Soucek. Seru dia, bagus banget. Gitu. Soucek, ngecek. Dan apa itu jawaban itu? Gimana Bung? Itu akan menjadi dua pemain mungkin yang jadi sentral serangan di kedua tim, Soucek sama Damsgaard. Iya. Kira-kira yang unggul mana nih? Damsgaard kan sudah teruji kan, produktivitas dari strikernya juga peran dari Damsgaard, sementara Soucek hanya dengan kesabarannya akhirnya bisa menumbangkan tim-tim besar seperti ya buktinya Belanda juga tidak berkutik, padahal main di Amsterdam loh. Ya itulah karena Damsgaard itu kan pemadam kebakaran. Iya, Damkar itu. Iya, Damkar. Kalau Abu Rokok Sekar. Oh iya, Sekar. Kalau yang jualan pecel Sekar Arum. Aduh Bung, kenapa kita begitu indah sekali ya berbicara malam ini? Karena mungkin pertandingan yang diprediksi sama kita sebelumnya itu hasilnya membuat kita semangat. Itu tadi. Dan kenapa? Tahu nggak kenapa saya pakai baju ini? Kenapa? Karena ini hoki. Kan tim Inggris main. Putih. Iya, ini dari Duraking loh. Oh, ngeri. Saya juga dong, nggak mau kalah. Oke, lanjut Bung. Damsgaard sama itu Soucek. Kita langsung yang ini aja yang namanya yang mudah ya. Damkar sama Soucek ya. Damkar sama Soucek itu nanti kedua udah nih sering nih bercanda terus kita ya, tapi nggak apa-apa biar nggak ngantuk. Oke, Bung. Jadi Damsgaard sama Soucek ini ya, kemarin memang kedua pemain ini sangat punya pengaruh besar ya kepada timnya, betul. Bung ya. Jadi ini akan menarik, ini akan membuat kedua pemain itu ingin memperlihatkan kemampuan terbaiknya, karena di sini saya yakin mereka seolah seperti berjualan, Bu. Karena para agen itu pasti melihat, memantau sudah pasti. Semua. Ini ajang jualan buat mereka untuk menunjuk gigi bahwa Piala Eropa ini kesempatan yang sangat bagus buat mereka. Jadi saya punya keyakinan bahwa kedua pemain ini akan saling fight, pemain ini akan membantu timnya masing-masing ya. Bagaimana supaya aliran bola ke depannya itu berjalan mulus dan lancar. Seperti itu, Bung Gusti. Yang unggul? Soucek apa Damsgaard? Denmark. Oke. Tetap ini Ceko Denmark ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik. Karena siapapun pemenangnya akan langsung lolos ke semifinal. Dan ini ketemunya sudah jelas sama Inggris. Dan ini akan menjadi pertandingan mungkin buat kedua tim ini ya prestasi yang luar biasa. Iya dong. Salah satu pun mau Denmark, mau Ceko, siapapun yang lolos. Mungkin sejarah. Ya, akan menjadi sejarah. Sejarah baru buat persepak bolaan Eropa yang selama ini tidak diperhitungkan. Jadi kuda biru. Sebelum Super Soccer-nya lewat, langsung ke prediksi boleh? Oke, prediksi. Saya pikir skor dengan Denmark sama Republik Ceko 2-0. 2-0, oke. Bung Gus dulu sendiri? Saya akan berakhir 2 kali 45 menit berakhir imbang. Asik. Jadi diperpanjang waktu golnya atau adu penalti? Saya tidak pegang dua-duanya, bila perlu dua-duanya gugur. Waduh. Biar Inggris langsung masuk ke final. Ada lawannya nanti kan dari kita. Oke, tapi saya memprediksi di mana lini tengah kedua tim ini menjadi sentral dan saya rasa berimbang, dan mungkin kalau Central clock ya? Central clock udah kemarin. Oh, central lock itu. Ya, nanti kalau dipancing saya bertahan muda. Gitu. Yang sentral lini tengah ini akan menjadi pusat kekuatan kedua tim. Terus seperti ulasan Bung Abo, striker Denmark sendiri akan menggila. Dan saya juga punya keyakinan kalau Patrick Schick juga akan sama-sama menggila. Jadi entah itu skornya 3-3, entah itu 2-2, yang pasti saya pegang imbang. Pokoknya gila lawan gila aja ya? Iya, gila-gila. Menggila. Asal kitanya nggak ikut gila. Iya, jangan. Jangan.
Oke, kita Bung Abo tetap 2-0. Ya, tetap 2-0. Oke. Sebelum kita ngebahas pertandingan kedua, kita kasih yang persilakan mau dulu lewat yang mau lewat. dulu ini. Inilah pertandingan yang ditunggu-tunggu sama saya. Iya dong. Saya juga sama tunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu. Pertandingan kedua nih ada Inggris yang akan menghadapi Ukraina nih, Bung. Luar biasa. Jadi saya sempat meragukan kemampuan Inggris di mana ini nih kalau kacang-kacangan gini nih. Bukan kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu di stadion. Oh, kacang-kacangan di stadion. Iya, di stadion itu kacang. Kalau yang suka dempet 3 itu deptil. Nah, ini pertandingan yang mungkin ditunggu sama saya. Karena sempat meragukan kemampuan Inggris, walaupun saya fansnya timnas Inggris, dan akhirnya Inggris bisa menghancurkan sepak bola terkuat juga di dunia ini, yaitu Jerman. Kokoh Berlin ya. Jerman. Berlin. Dan yang membuat saya, jadi kegembiraan saya ini double. Iya. Karena saya kemarin menjangkaukan Jerman. Iya. Jadi saya nanti, bahaya deh. Selain bisa disebutkan di sini. Selain bisa mengalahkan Jerman, Inggris juga Harry Kane juga akhirnya pecah telur. Pecah telur ya. Pecah telur. Makanya saya pakai baju ini dong. Asik. Timnas Inggris ya. Iya, Inggris nih. Hoki ini. Oh iya benar. Dari Duraking dong tentu. Ngeri. Oke, Bung Abo, ini pertandingan menarik. Mungkin menurut saya pribadi Inggris mungkin akan dengan mudah mengalahkan Ukraina. Karena kalau fans itu ya boleh bebas dong. Bebas kan kita di sini cuma memprediksi. Iya. Lawan Ukraina. Kira-kira iya saya. Pandangan saya mungkin itu akan sedikit berbeda, Bung Gus. Saya tetap masih punya keyakinan. Secara kemampuan kemarin saya melihat timnas Inggris bermain sangat luar biasa. Betul. Wah, luar biasa itu bermain kemarin. Bagaimana proses terjadinya gol pun dengan umpan-umpan yang sangat akurat. Bagaimana Harry Kane mencetak gol itu dengan enak sekali itu, Bung. Enak lah. Kalau jadi seorang striker kalau mencetak gol seperti itu paling enak. Dan bermain di ribuan pendukungnya sendiri, Bung ya kemarin. Mereka sangat luar biasa. Tapi saya juga tidak mengecilkan timnas Ukraina, Bung. Bagaimana kemarin juga mereka bermain Swedia sangat luar biasa. Menit terakhir dia mencetak gol yang sangat itu sama hampir terjadinya seperti gol Harry Kane. Seperti itu ya. Iya. Tapi saya tetap masih punya keyakinan bahwa timnas Inggris akan sedikit kesulitan. Kita berbeda nih sekarang. Bung. Mungkin kemarin ketika Inggris mengalahkan Jerman karena di depan publik ya. Dan sekarang bermain di Roma, Olimpico, di Italia. Dan kalau Inggris lolos ke semifinal, itu tempatnya akan di Wembley kembali. Dan final pun di sana ya? Iya. Jadi ini justru ini adalah saatnya kebangkitan sepak bola Inggris. Saya tidak bicara Indonesia loh. Ya karena Indonesianya. Saya kalau bicara Indonesia kita bilang bangkit, justru makin terpuruk. Gitu. Jadi saya tidak mau bicara dulu itu. Saya bicara dulu di sepak bola Inggris. Siap. Mungkin ini satu kesempatan buat timnas Inggris dan mungkin ini juga kapan lagi karena Inggris belum pernah menjuarai Piala Eropa loh. Seperti itu. Dengan generasi yang sekarang ya. Iya. Dan begitu pemain-pemain mudanya juga sangat menonjol. Bagaimana Harry Maguire kemarin jadi man of the match-nya juga. Betul. Ya kan? Bisa meredam striker-striker dari Jerman. Iya. Nah, yang membuat saya yakin sebetulnya di pertandingan ini karena Ukraina juga bersusah payah mengalahkan Swedia tuh. Iya. Sementara Inggris kan 2 kali 45 menit 2-0. Nah, seperti itu. Tapi ulasannya jadi sedikit patokan dong. Ya, jangan salah. Gini ya Bung ya, kalau melihat pertandingan kemarin, betul apa yang dikatakan Bung Gustul bahwa kemarin Inggris begitu mulus. Ya. Nah, dia memenangkan pertandingan melawan Jerman dan Ukraina begitu susah payah mengalahkan Swedia ya Bung ya. Betul. Nah, bahkan terjadinya gol pun hampir di menit-menit terakhir. Iya betul, di menit terakhir. Kan? Menit terakhir sampai akhirnya Ukraina lolos. Tapi saya pikir itu akan menjadi kenyataan kembali nanti Bung di pertandingan ketika Ukraina menghadapi Inggris. Nggak bisa. Aduh, itu ini nggak percaya. Iya nggak bisa ditonton. Kenapa bisa mengatakan Ukraina bisa mengalahkan Inggris? Gini karena loh, pertandingannya juga belum kan? Iya. Tapi kan ini Bung, jadi
nanti malam ini pertandingan ya kan? Kan kita sudah berbicara bahwa dari awal sekarang tim hampir merata yang masuk di 8 besar ini. Betul. Bukan berarti kita merendahkan pemain-pemain yang punya nama ya, Bung ya. Oke. Tapi secara keutuhan teamworknya sudah mulai kelihatan merata. Jadi bagaimana terjadinya gol kemarin juga dari timnas Ukraina itu akibat juga ketidaksiapan dan ketidakfokusan 1 detik atau 2 detik pun bisa terjadi gol. Bagaimana umpan yang begitu matang bisa diselesaikan dengan baik oleh strikernya. Dan kalau saya melihat di sepak bola sekarang yang terjadi ini banyak sekali biasanya striker mencari bola untuk mencetak gol kan, sundul bola. Kita ada posisi sudut sempit bahkan kita harus ambil. Tapi sekarang bola mencari kepala, Bung. Itu enaknya saya melihat dari beberapa kali cuplikan tayangan. Bagaimana gol-gol yang terjadi melalui sundulan kepala itu, bola mencari kepala. Bung. Oh, bola mencari kepala. Itulah. Ini enaknya ditonton sepak bola sekarang. Jadi, seperti yang Bung Gusto bilang, itu sah-sah aja. Timnas Inggris peluangnya lebih besar untuk memenangkan pertandingan ini. Tapi, saya masih punya keyakinan bahwa Ukraina akan memberikan kesulitan yang sangat berarti buat timnas Inggris. Nah, sekarang kita berbeda nih. Ya, emang kita dari 8 besar ini kita berbeda terus. Terus tapi yang menang saya terus iya, lagi. menang terus 2-1 skornya. Terus dia yang menang terus 2-1. Masih ada, saya masih punya 3 peluang lagi. 3 peluang. Iya, Ada sekarang Belgia ya. semifinal sama final. Oke. Masih ada, Bung. Oke, Bung Abo. Ken akhirnya bisa pecah telur Ya. setelah bisa mencetak gol, 1 gol sementara rekannya Sterling begitu termasuk subur lah. Subur lah. Setiap pertandingan Paling subur ya. Setiap pertandingan mencetak gol. Sementara dari Ukraina sendiri kita selalu memanggilnya Yamko Yamkalenko gitu. Pokoknya dari ya semua ya. Yarmolenko. Yamko. Iya, sama Yaremchuk. Yaremchuk. Itu saya rasa belum begitu memberikan apa buat timnas Ukraina, justru Belum memberikan. gol-gol Iya. indahnya dari para gelandang. Betul, Bung. Jadi kalau melihat dari sudut per individu ya, Bung ya, saya pikir mereka belum bisa memberikan sumbangsih lebih. Oke. Tapi kita tidak bisa mengecilkan bagaimana teamworknya mereka, Bung. Semangat juangnya mereka. Jadi 11 pemain ini bahu-membahu untuk satu tujuan, satu negara, Ukraina. Nah, gitu, Bung. Jadi panggungnya buat mereka untuk bisa dilirik klub-klub Eropa yang ada di benua biru ini, Bung. Saya punya pemikiran seperti itu. Jadi sekarang 11 pemain ini akan menghadapi pemain-pemain yang sudah sering bermain di beberapa event yang lebih besar ya, Bung ya. Entah di Champions League ya kan, di Europa League. Mereka hampir rata-rata mayoritas pemain timnas Inggris udah pernah bermain di situ. Nah, kekuatan yang selama ini dipunyai oleh timnas Ukraina dengan sosok pelatih yang legendaris sebetulnya, Bung ya. Di situ ada Andriy Shevchenko yang sudah pasti dia menjadi pemain terbaik di Eropa ya, Bung. Pada waktu itu dengan masa keemasannya di AC Milan, saya pikir itu punya pengaruh besar buat timnas Ukraina ini, Bung. Jadi Inggris punya peluang untuk memenangkan pertandingan, tapi Ukraina akan memberikan perlawanan yang sangat berarti buat timnas Inggris. Oke. Itu pandangan saya, Bung Gusdo. Oke. Nah, lini belakang sendiri nih, Inggris sendiri mungkin menjadi tim yang paling sedikit kebobolan. Ya. Ya, sementara Tapi sedikit juga memasukkan, Bung. ya, itu tidak apa. Yang penting Inggris lolos ke semifinal. Nah, Gitu. sama juga. Ukraina juga kan tertatih-tatih Ya. kebanyakan memasukkan, kebanyakan kemasukan dan banyak juga memasukkan. Oke. Balance juga sih, Bung. Ya. Tapi yang jelas sih, ya itu yang tadi saya pernah bicara dari awal. Berapapun skor yang dicetak kedua tim ini, baik 1-0, 0-0, 1-1, 2-0, ataupun bahkan bisa 10-0, itu tidak berpengaruh kalau timnya kalah. Nah, jadi statistik pun gol per gol itu sebenarnya tidak terlalu pengaruh besar ya, Bung ya. Yang penting bagaimana hasil pertandingan ketika peluit akhir sudah dibunyikan, itu yang akan menjadi pemenangnya. Udah pasti. Oke, jadi sekarang yang lolos Inggris apa Ukraina? Saya masih punya keyakinan ya, Bung ya, bahwa timnas Inggris akan menghadapi kesulitan dan Ukraina akan memberikan perlawanan yang sangat berarti. Berarti lolosnya Inggris dong? Ya, saya masih
feeling saya masih Ukraina masih bisa lolos. Oke. Ukraina masih bisa lolos nih. Iya. Oke. Tidak apa, itu haknya Bung Abo. Prediksi. Oke. Dan di 5 pertemuan terakhir juga masih berimbang, di mana Ukraina menang 1 kali, Inggris 2 kali, sisanya draw. Dan skor Dan skor juga tipis sih. berapa Bung Gusto? Saya Inggris skor 2-0 Saya 2-1. untuk Ukraina. Ukraina. Iya. Wah, ini seru sekali nih. Seru lagi kita. Nah, ini mungkin nanti bisa di ini ya, di yang lagi stay tune nonton bisa pegang janji saya nih. Jadi potong. Potong jenggot. Oh iya potong jenggot. Karena Kalau potong- kalau saya kalah nanti saya potong kuku. nggak, saya berani sih untuk di pertandingan Inggris Ukraina ini, kalau Inggris kalah saya gundul. Wow, ngeri kali. Dengerin ya para sahabat yang melihat cuplikan ini, Bung Gusdul mau potong rambut. Iya. Saya juga ikut motong nanti. Iya, ikut motong kita Saya lah. nggak berani janji. Oke, karena- Yang penting karena- saya potong kuku aja. Karena gini, Bung Abo, mungkin nanti di semifinal kita akan live langsung di YouTube Bobotoh TV. Asik. Jadi begitu live silahkan dipotong saja. Oke. Bebas semuanya. Yang kehel, yang ewa sama saya silahkan datang untuk potong rambut saya. Oke, mungkin segitu dulu Siap, Bung Gusdul. ulasan dan prediksinya. Oke, Bobotoh salam dunia dan CSS mengahiu dimanapun berada, dan yang masih stay tune di channel YouTube-nya Bobotoh TV itu adalah ulasan dan prediksi dari Bung Abo dan saya Bung Gus. Siapapun nanti di dua pertandingan nanti malam yang keluar sebagai pemenangnya langsung akan berhadapan langsung di semifinal. Iya dong. Dan saya tetap berharap Inggris lolos ke semifinal, akan menghadapi entah itu Ceko ataupun Denmark. Sama Jadi, saja. Saya pikir yang bertanding nanti di semifinal Denmark melawan Ukraina, tidak apa-apa. Oke, terima kasih Bung Abo Sama-sama Bung ulasan dan Gusdul. prediksinya. Terima kasih juga buat all crew prediksi duet maut Piala Eropa, dan terima kasih juga buat Super Soccer yang mendukung Kita acara ini ya. menjadi duet maut. Iya betul, dari penyisihan grup sampai sekarang masuk ke babak 8 besar. Dan mungkin nanti puncaknya kita nanti di semifinal dan final. Wah, seru Oke. dah nanti. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menjawab kuis tebak skornya, dan buat pemenang ada 1 merchandise persembahan dari Super Soccer. Dan sebelum saya pamit, saya ingatkan kembali jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya dan lonceng. Saya pamit. Saya pamit juga. Oke, assalamualaikum.